Baik, saya lanjutkan ya. Ini ya, jadi Piper mengakuisisi 100% dari sahamnya Sandy, gitu ya. Tetapi tidak sama nilai book value dengan fair value, tetapi cost-nya sama dengan fair value. Ya. Nah, kita hitung dulu, gitu ya, fair value-nya kita hitung dulu. Caranya ini ya, caranya saya ulangi ya. Jadi kita bandingkan seperti ini, kita sajikan sehingga kita tahu di mana perbedaannya gitu ya. Ternyata perbedaan antara book value dengan fair value disebabkan karena ini ya, nilai inventory-nya dan plan-nya yang beda dan aset tetapnya yang beda. Gitu. Nah, kemudian kita cari nilai capital stock-nya dan return earning, nilai book value dari capital stock dan return earning karena ini nanti yang dibeli kan. Nah, book value dari sahamnya adalah 245. Ya, kemudian kita ingin tahu nilai fair value-nya berapa. Ya, caranya kita ini ya. Jadikan total asetnya adalah 385 dikurangi liabilities karena kan debit pasifa dan aktiva harus sama ya di sini. Nah, maka untuk mencari tahu nilai pasifa yang tidak diketahui ini caranya ya 385 dikurangi 75. Ya, nilai fair value-nya adalah 310 ya. Tadi cost-nya 310 juga. Jadi sama. Kalau sama antara cost dengan fair value maka tidak ada goodwill maupun tidak ada gain purchase ya. Kemudian kita bandingkan cost dengan book value. Ada selisih 65. Ini nanti yang harus kita alokasikan ke inventory dan plan aset ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya, selisih 65 kita alokasikan ke inventory dan plan aset. Nilai alokasinya dari mana? Ya, selisihnya ini. Ya, inventory kan selisihnya 25, plan asetnya selisihnya 40 ya. Ya, jadi 65. Terus ini umur ekonomisnya ya. Inventory umur ekonomis 1 tahun. Jadi nanti kalau diminta amortisasi itu 1 tahun umurnya, plan-nya 10 tahun. Nah, untuk membuat jurnal eliminasi, caranya nih ya, capital stock dan return earning dari si anak perusahaan itu kita hapuskan. Caranya dengan membuat jurnal yang berlawanan dengan akun normal dari capital stock dan return earning. Capital stock dan return earning itu kan posisi saldo normalnya ada di kredit, maka di sini di debit ya. Sebesar yang dieliminasi. Eliminasi itu kan maksudnya dienolkan gitu ya. Terus kita adjustment yang inventory ya. Inventory kan di sini kalau fair value-nya mana inventory? Ini ya, fair value-nya 75. Berarti kan di sini book value mencatat terlalu rendah daripada fair value, maka harus ditambahkan di debit posisinya. Plan-nya juga harus di debit sama di debit. Ini ya. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai investasi di Sandy yaitu 310 ini sebesar cost yang kita keluarkan. Nah, ini contoh kasus yang pertama ketika cost dan fair value itu sama, tetapi cost dan fair value sama, tetapi cost dan book value-nya beda gitu ya. Book value dan fair value beda, nah maka penyajiannya seperti ini. Ya, diresapi dulu ya, diresapi dulu sebelum ke kasus selanjutnya. Ada pertanyaan ini untuk kondisi yang kedua? Ya, kalau sudah jelas, saya masuk ke kondisi yang ketiga ya. Book value dan fair value tidak sama, kemudian cost dan fair value-nya juga tidak sama. Apa yang akan terjadi jika posisinya seperti ini ya? Ya, kita lihat perbedaannya di mana sih gitu ya. Oh, perbedaannya ada plan ini ya, plan-nya beda ya.
Book value-nya 130, fair value-nya 190. Kemudian ada beda lagi di liabilities. Ya, liabilities-nya itu 80 book value-nya, sedangkan fair value-nya lebih tinggi, 85. Ya. Nah, kita hitung dulu book value dari saham ini ya, dari ekuitas. Kita hitung dulu book value dari ekuitas Salty itu adalah 440 ini ya. 250 ditambah 190, 440. Kemudian fair value-nya juga kita hitung dulu. Fair value-nya adalah 580 kurangi 85. Ya, 495. Terjadi perbedaan gitu ya antara book value dengan fair value. Terus kita bandingkan ya cost dengan fair value. Tadi kita belinya Panda itu membeli Salty 530 ya. Padahal fair value-nya adalah 495 ya. Maka di sini terjadi goodwill. Ya, bayarnya lebih besar daripada nilai fair value-nya, maka terjadi goodwill. Kalau bayarnya lebih kecil dari fair value-nya, maka terjadi gain ya, gain pada bargain purchase gitu ya. Kemudian langkah kedua adalah kita bandingkan antara cost dengan book value. Ya, ada perbedaan $90. Ini nanti yang akan kita alokasikan ke ini ya, ke plan, kemudian liabilities, dan sisanya untuk goodwill gitu ya. Oke, nah begini. Jadi kan tadi yang nilai beda untuk di neracanya itu kan ada plan sama liabilities ya. Plan-nya itu lebih tinggi 5, kemudian liabilities-nya nyatetnya terlalu rendah. Ya, maka di sini minus ya, karena posisinya kan di pasifa, di kredit, di sisi kredit. Ya, maka selisihnya adalah minus. Kemudian goodwill-nya 35, sehingga total selisih antara cost dengan fair value-nya 90. Oke, terus bagaimana proses eliminasinya? Yang pertama kita eliminasi dulu ekuitasnya yang terdiri dari capital stock dan return earning. Kita eliminasi, nilainya sama persis dengan capital stock dan return earning si anak perusahaan. Dalam hal ini Salty ya. Kemudian di plan kita sesuaikan. Plan-nya itu kan dia undervalued 60 ya. Jadi di sini kita debit 60. Kemudian terjadi goodwill 35, posisi di debit, dan liabilities-nya tadi kan 80, harusnya 85 ya. Jadi kita kredit 5. Nah, investment in Salty adalah harga beli atau cost yang kita keluarkan untuk membeli sahamnya si Salty. Nah, itu untuk kondisi yang ketiga ya. Ya, kemudian ini book value tidak sama dengan fair value dan cost juga tidak sama dengan fair value. Ya. Contoh selanjutnya, contoh yang keempat. Kita sajikan, kita cermati, oh perbedaannya ada di inventory, kemudian ada di plan, ya ini beda. Kemudian, dua ya, bedanya di dua akun. Kemudian kita hitung dulu book value, fair value kita hitung. Ya, di sini Summer belinya 185, padahal fair value-nya 210 gitu. Ya. Jadi terjadi excess of cost over book value ya 5. Bukan goodwill lagi ya, tapi di sini adalah gain purchase dia ya, karena ternyata bayarnya 185 dapat barang seharga 210 maksudnya gitu ya. Nah, bagaimana kita menjurnal gitu. Nah, ini. Terjadi bargain purchase, bukan goodwill tapi bargain purchase. Ya. Oh, di sini belum dihitungkan ya bargain purchase-nya, itu caranya sama ya, rumusnya adalah cost dikurangi fair value ya, 185 dikurangi 210 itu kan negatif 25 ya, karena negatif ini berarti bukan goodwill tapi bargain purchase ya. Ya.
Seperti ini kita sajikan ya. Nah, terus kita jurnal. Kita buat jurnal. Caranya ini ya. Kita jurnal investasi pada summer sebesar 210. Ini sebesar fair value-nya ya, fair value dari summer. Kemudian gain on bargain purchase-nya 25. Kemudian kas yang dikeluarkan untuk membeli summer adalah 185. Ya, jadi ini adalah jurnalnya untuk kejadian kalau cost yang dikeluarkan itu lebih rendah daripada fair value perusahaan yang kita beli. Itu. Terus proses eliminasinya. Kita eliminasi ya, sama ini ya eliminasinya ya. Jadi capital stock return earning kita eliminasi sesuai dengan nilai capital stock dan return earning. Kemudian unamortized excess-nya ya. Selisih antara ekuitas dengan nilai fair value itu menjadi akunnya menjadi unamortized excess ya. Kemudian dialokasikan pada inventory dan plan. Kita lihat selisihnya antara inventory dan plan tadi ya. Selisih antara inventory dan plan ini ya. Ini 10, ini 20 gitu ya. Ya. Kita catat seperti ini. Ya, jadi ada selisih ini. Nah, ini nanti unamortized excess ini akan teroffset ya, karena di jurnal pertama itu posisinya di debit, di jurnal kedua posisinya di kredit. Gitu ya. Ya, jadi ini adalah nilai unamortized excess, kelebihan dari fair value dengan cost. Ya. Oke. Kemudian proses adjustment atas transaksi tersebut ini ya. Tadi kan ada kelebihan di inventory sama plan ya. Ini jadi sesuai dengan jurnal sebelumnya langsung dimasukkan di adjustment ya. Nih posisi debitnya kita masukkan di kolom ya yang capital stock, return earning, unamortized excess, kemudian kreditnya investment in summer ya. Nih inventory plan gitu ya, kemudian unamortized excess dan kreditnya adalah investment in summer gitu ya. Nah, ini sorry. Capital stock, return earning, kemudian unamortized, kemudian kreditnya adalah investment in summer. Jurnal kedua adalah untuk mengalokasikan kelebihan tersebut pada inventory dan plan ya. Makanya di sini debitnya inventory dan plan, kreditnya adalah unamortized excess ya. Nah, kemudian kita kalkulasi dari dua perusahaan plus adjustment-nya menjadi suatu nilai baru ini ya. Sehingga sekarang laporan keuangan konsolidasian menunjukkan aset sebesar 880. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah non-controlling interest ya, kepentingan non-pengendali. Ya, jadi ini terjadi kalau proses akuisisinya tidak 100% sehingga menyisakan kepemilikan pada pihak lain. Ya. Nih, non-controlling interest itu terjadi kalau parent own less than 100%. Jadi ada selisih gitu ya, karena dia tidak 100% mengakuisisi perusahaan anak. Non-controlling interest represent the minority shareholder ya. Jadi kepentingan non-pengendali itu menunjukkan minoritas saham yang dimiliki oleh pihak non-parent gitu ya.
merupakan bagian dari stockholders equity ya, measured at fair value, diukur pada fair value-nya sesuai dengan harga akuisisi parents. Ya. Nih. Misalnya parents pays 40.000 for an 85% kepentingan gitu ya, kepentingan. Jadi dia hanya memiliki 85%. Maka kepentingan non pengendalinya adalah 15%. Nah, caranya kita hitung dulu. Sebetulnya nilai full-nya itu berapa gitu ya. Nilai full-nya caranya ini ya, 40.000 ini dibagi dengan persentase kepemilikan. Ya, didapatkan bahwa nilai full dari ekuitas anak itu 47.059 dolar. Ya. Nah, si parent memiliki 40.000 dan saham minoritas itu senilai 7.059 dolar. Ya. Ya, kemudian gimana kita mencatatnya ini ya? Contoh lain, Popo acquires 80% of Sign for ya, when Sign had capital stock to $200 and return earning $175. Ya, Sign's asset and liabilities equal their fair value except for building, which are undervalued by $50. Buildings have 10 years remaining life. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu 100%-nya itu berapa gitu. Kalau 80%-nya itu $400, maka 100%-nya itu 500. Berarti yang 100 itu punyanya non pengendali ya. Book value dari ekuitas kita lihat di sini datanya, capital stock-nya 200, kemudian return earning-nya 175. Sebentar. Oke, nanti pertanyaan saya jawab kemudian ya. Oke. Ini ya, jadi book value dari ekuitas kita hitung dulu 375. Ini ya, ada kelebihan antara nilai yang dibayarkan oleh Sign atas book value, kelebihannya 125. Ini ya. Nah, 125 ini dialokasikan kemana? Kita lihat dulu perbedaan antara book value dan fair value. Ini kita cek gitu ya. Nah, ternyata di sini yang beda itu ada di building-nya. Building itu ternyata book value-nya dicatat undervalued, lebih rendah sebanyak 50. Ya, padahal tadi kan excess-nya itu 125. Nah, kelebihannya dialokasikan kemana? Yaitu ke goodwill. Sebesar 75, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya parent itu dia membelinya tidak 100%, maka ada kepentingan pengendali. Kalau hitungan ininya sama ya, cara menghitung berapa sih goodwill-nya, berapa sih nilai alokasi yang harus dialokasikan pada aset dan liabilities gitu ya. Nah, itu sama. Nah, sekarang kita lihat nih ya, proses eliminasinya. Proses eliminasinya juga sama, kita eliminasi dulu ekuitas si anak gitu, sesuai dengan book value-nya, kemudian kita jurnal alokasinya, kemudian kreditnya adalah ini ya, investment in Shine, ya, investment pada anak, kemudian harusnya kan nilai ekuitasnya tadi 500 ya, maka yang 100 itu adalah non-controlling interest ya, atau kepentingan non-pengendali atau saham minoritas. Gitu ya. Nah, ini adalah proses eliminasinya. Nah, saham minoritas ini juga harus kita jurnal. Ya, kemudian jurnal yang kita buat tadi kita masukkan di dalam adjustment ya untuk mengeliminasi. Jadi seperti ini ya. Kita sajikan dulu neracanya Popo sebagai parent, kemudian Sign sebagai subsidiaries sesuai dengan nilai book value-nya.
Kemudian kita buat kolom adjustment untuk mengeliminasi akun-akun yang merupakan akun konsolidasian tadi ya. Kita buat dulu. Terus di sini consolidate. Ya, consolidate kita kalkulasi dari parent, subsidiaries, and adjustment. Kita kalkulasi semuanya. Ya, jadi caranya seperti itu. Kalau proses pembuatan worksheet-nya ini juga sama ya. Jadi tergantung nanti kita membuat jurnal eliminasinya benar atau tidak gitu. Jadi titik kritisnya adalah Anda harus bisa yang pertama menentukan book value, fair value, dan cost, apakah terjadi excess atau tidak gitu ya. Kemudian ada goodwill atau tidak gitu ya. Kemudian baru membuat jurnal eliminasi. Kalau sudah bisa membuat jurnal eliminasi, ini harusnya bisa gitu ya membuat worksheet untuk konsolidasi. Oke, saya jawab pertanyaan dulu. Ini tadi ada pertanyaan, saya jawab dulu. Bu izin bertanya, tadi Ibu menjelaskan book value untuk inventory dan plan mencatat lebih rendah daripada fair value, sehingga pencatatan jurnal didebitkan? Ya, betul. Kalau semisal di catatan lebih tinggi dari fair value, nanti jurnalnya dikredit. Ya, betul. Gitu ya, dikredit ya. Karena kan itu selisih. Bisa nggak fair value lebih rendah dari book value? Oh, bisa gitu ya, bisa. Jadi bisa lebih rendah. Jadi nanti logikanya seperti itu. Kan yang kita sajikan itu kan nanti fair value-nya ya, fair value-nya. Ya, betul ya, logikanya sudah betul. Oke. Kemudian saya lanjutkan yang keenam, amortization after acquisition. Jadi setelah tanggal akuisisi kita perlu melakukan amortisasi ya. Ini ya. Unamortized excess, jadi kelebihan yang tidak diamortisasi gitu ya. Excess assigned to assets and liabilities are amortized according to the account ya. Jadi ini adalah tabel amortisasinya ya. Kalau di akun di balance sheet itu inventories and other current asset biasanya diamortisasi 1 tahun, umurnya 1 tahun. Kemudian akun yang ada di income statement itu adalah cost of sales and other expense ya. Jadi kalau misalnya ada selisih di inventories dan current asset, silahkan kita lakukan amortisasi pada akun cost of sales and other expense. Itu ya. Kemudian kalau di balance sheet itu ada perbedaan nilai antara book value dengan fair value pada akun buildings, equipment, dan paten, ya. Periode amortisasinya itu remaining life at business combination, ya. Jadi kita ukur lagi gitu sesuai dengan manajemen gitu ya. Jadi umur ekonomisnya itu berapa tahun, ya itu bisa beda-beda ya. Kemudian kemana nanti kita harus mengadjustment perbedaan nilai tersebut untuk proses amortisasinya, itu pada akun depreciation and amortization expense. Ya, kemudian tanah, copyright itu tidak diamortisasi ya. Kemudian long term debt itu periode amortisasinya mengikuti tanggal jatuh tempo atau time to maturity. Kemudian akun yang nanti disesuaikan di income statement itu adalah interest expense ya atau biaya bunga. Contohnya ini ya, contoh yang kita masih pakai Piper and Sandy tadi ya. Jadi kan tadi Piper itu mengakuisisi Sandy 100% sahamnya Sandy dengan cost 310 kan. Sehingga antara cost dengan book value-nya itu ada selisih $65. Nah, $65 itu dialokasikan ke inventory dan plan. Ya, ini dari slide sebelumnya ya. Inventory-nya dialokasikan 25 dan plan 40. Umur inventory 1 tahun dan umurnya plan 10 tahun. Berarti per tahunnya kan ini $4, yang sini langsung 25 ya, karena dia habis diamortisasi pada tahun pertama.
Ya, maka tabel amortisasinya seperti ini ya. Jadi beginning unamortized excess ya, karena di awal periode kan belum diamortisasi. Itu ada inventory, ada plan, kemudian amortisasinya sesuai dengan ini umur amortisasi. Ya, jadi kalau inventory diamortisasi sekaligus karena dia 1 tahun, sedangkan plan itu 10 tahun, berarti per tahunnya 4 ya. Sehingga total amortisasinya adalah 25. Nah, ini adalah ending unamortized excess ya. Jadi kelebihan tadi di akhir periode tinggal yang plan saja. Inventory-nya sudah habis ya. Ya, kemudian kalau kasusnya yang kedua, Panda and Salty ya. Panda tadi membeli 100% sahamnya Salty ya dengan cost 530. Book value-nya 440. Ya, ada excess 90. Excess 90 tersebut dialokasikan pada plan, liabilities and goodwill. Ini ya. Plan-nya 4 tahun, liabilities 5 tahun. Goodwill tidak diamortisasi ya. Jadi karena goodwill paten itu tidak diamortisasi. Ya, sehingga tabel amortisasinya seperti ini ya. Oke, liabilities per tahunnya itu diamortisasi $1 karena di sini 5 tahun umurnya ya. Oke. Kemudian ini print times and summer tadi ya, cost-nya 185, book value-nya 180, ada excess 5 ya. Nah, kita alokasikan ya. Kita alokasikan pada inventory 10, kemudian plan and land 20, bargain purchase 25 gitu ya. Sehingga total selisihnya kan 5 tadi ya. Ya, oke. Kemudian amortisasinya seperti ini. Inventory dan land tidak diamortisasi, ya tidak ada batas umurnya land. Inventory diamortisasi sekaligus ya. Sehingga total amortisasinya adalah 10 ini ya. Di akhir periode sisa nilai eksesnya adalah 20. Ya, sebelum ke yang bagian 7, ada pertanyaan untuk yang ini amortisasi. Gampang ya, ini amortisasi hanya melanjutkan saja, tinggal kita lihat dialokasikan kemana sih, terus kita juga harus tahu umur ekonomisnya ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-7, subsequent balance sheet, jadi neraca setelah tanggal akuisisi ya, subsequent-nya. Ini apa saja yang perlu disiapkan? Yang pertama, eliminate the parent investment in subsidiaries. Kemudian eliminate the subsidiaries equity account seperti common stock, return earning, dan lain sebagainya. Kemudian adjust asset and liabilities account for any unamortized excess balance. Ya, kemudian kita juga catat goodwill. Kalau ada goodwill, kalau tidak ada ya sudah tidak kita catat gitu ya. Kemudian record non-controlling interest ya, jika ada juga gitu ya. Tapi kalau pembeliannya 100% kan tidak ada non-controlling interest, maka kita tidak perlu mencatatnya. Ya, ini contoh Popo dan Shine tadi ya. Kan Popo itu dia beli 80% sahamnya Shine seharga 400 ya. Nah, nilai total Shine itu 500, berarti yang 100 itu adalah kepentingan non pengendali ya. Book value dari ekuitas Shine itu 375, sehingga ada excess 125 yang dialokasikan pada building dan goodwill. Buildingnya umurnya 10 tahun, jadi kita amortisasi 10 tahun, tinggal ini dibagi 10. Goodwill tidak ya, tidak ada amortisasi untuk goodwill. Ya, kemudian ini setelah 1 tahun, gimana laporan keuangan konsolidasiannya, ini kita bisa lihat ya. Di sini laporan neracanya Popo gitu ya, pada yang disajikan hanya pada aset saja. Kas-nya 40, receivable 110, inventory 90, dan kemudian building 280 sudah dikurangi amortisasinya, depresiasi gedungnya. Kemudian investment in Shine-nya
404. Oke, nah ini yang laporannya Shine ya. Jadi cash 15, receivable 85, inventory 100, dan building 235. Ya, kemudian ini sisi pasifannya ya, ada liabilities, capital stock, return earning. Oke. Kemudian Popo ini harus mengeliminasi worksheet entry ya. Ya, dieliminasi dulu nilai ekuitas dari anak perusahaannya ya ini ya. Jadi kita eliminasi dulu 200 dan 185 kita eliminasi. Kemudian unamortized excess ya, selisih antara book value dengan fair value sebesar 120 ya. Ini tadi nilainya pada catatan sebelumnya ya. Ya, kemudian investment in Shine 80%-nya 404, kemudian non-controlling interest-nya 101. Ya, building 45 dan goodwill-nya 75 tidak diamortisasi. Kemudian kita kreditkan pada unamortized excess gitu ya. Nah, ini setelah 1 tahun ya. Jadi setelah proses amortisasi. Datanya di sebelumnya ya. Jadi saya coba sebentar. Ini ya. Jadi kan ada di akhir periode itu nilai unamortized excess-nya tinggal 120 ya. Gitu. Jadi kita sesuaikan di sini. Ya. Kemudian kita buat worksheet ya, kertas kerja konsolidasian sesuai dengan jurnal yang sudah kita buat tadi. Ya, kemudian key balance sheet items gitu ya. Investasi pada subsidiaries does not exist on the consolidated balance sheet ya. Jadi akun ini tuh nggak muncul, akun investasi pada anak itu tidak muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi ya. Kemudian ini equity on the consolidated balance sheet consists of the parent equity plus the non-controlling interest gitu. Jadi karena kan ekuitas anak itu nggak muncul gitu ya. Yang muncul itu adalah ekuitas parents sama ekuitas sama ini non-controlling interest ya. Jadi akun kepentingan non pengendali ini nanti akan muncul di dalam laporan keuangan konsolidasi. Kemudian proporsinya berapa? Bagaimana menghitung proporsinya? Kita hitung dari ini ya, persentase kepemilikan dari si parent. Ya, kemudian kita hitung berapa sih prosentasenya anak gitu, non-controlling interest ya, kepentingan non pengendalinya ya. Jadi ini sebetulnya bisa dipecah lagi ya hitungannya. Jadi untuk mencari tahu berapa 100% dari 404 itu kan 404 dibagi 80. Nah, kemudian kepentingan non pengendali itu kan 20%-nya ya. Jadi tinggal 404 per 80% kali 20%. Ketemunya 101. Kemudian the last ini ya, jadi topik yang terakhir adalah consolidated income statement. Ya, secara komprehensif ini ya. Comprehensive example datanya seperti ini. Pilot acquires 90% of sons, ya 90% berarti ada 10% yang merupakan kepentingan non pengendali. Dia mengakuisisinya tanggal 31 Desember 2009 ya. Untuk ekuitas cents yang nilainya adalah ini 4333 ya. Ya. Nah, ekuitas cent itu terdiri dari 4.000 common stock, kemudian 1.000 other paid in capital, and 900 return earning ya.
pada tanggal on the date, jadi pada tanggal yang sama, persediaan sand, kemudian land and building itu understate ya, dicatat terlalu rendah, yaitu sebesar 100-200 ribu. Ya, kemudian di saat yang bersamaan, equipment and notes payable itu dicatatnya terlalu tinggi. Ya, equipment-nya terlalu tinggi 300, notes payable-nya terlalu tinggi 100. Ya. Nah, dari data yang kita ketahui, kita susun dulu. Ya. Cost of 90% of sands itu dibelinya 10.200 ini ya. Kemudian implied value-nya, jadi harusnya itu kan total ekuitasnya 11.333. Ya, book value-nya adalah 5.900. Nih, sehingga ada excess over book value-nya 5.433. Nah, ini dialokasikan ke akun-akun yang berbeda tadi ya. Inventory, land, building, equipment, notes payable. Selisihnya nanti pada goodwill ya. Nah, ini. Inventory ini 100 tadi datanya dari sini ya, dari yang ini ya. Jadi inventory dia understate maka harus ditambahkan ya 100, 200, 1000, kemudian equipment and notes payable overstate maka harus dikurangi. Ini ya. Loh, ini notes payable overstate kok positif ya, karena ini adalah pasiva ya. Jadi dia positif gitu. Oke. Nah, ini adalah total alokasinya 5.433 ya. Jadi nilai eksesnya dialokasikan pada akun-akun ini. Kemudian kita amortisasikan berdasarkan umurnya ya. Kita amortisasikan, prosesnya sama, amortisasinya inventory diamortisasi 1 tahun ini ya, land tidak diamortisasi, kemudian building 40 tahun maka per tahunnya adalah 25. Kemudian equipment 5 tahun berarti per tahunnya 60. Notes payable habis diamortisasi 1 tahun, goodwill juga tidak ya. Nah, ini